Contoh yaitu As-Sahihul Kutub ba'da kitabillah. Sahihul Bukhari. Aywa. Nama lengkapnya adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Tawil jiddan Ustaz. Ambil yang pendek sajalah. Nama apa silakan. Nama yang favorit. Sahih Al-Bukhari. Cuman saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan Sahih Bukhari. Tidak ada perbedaan Pak Bukhari yang jual peltol dengan Bukhari yang hebat. Letakkan Al-Bukhari. Nah, Ustaz, Indonesia. Ustaz, di buku-buku Indonesia pun alnya dihilangkan. Okey, tapi anda bisa membedakan tak? Seorang yang hebat. Yang bisa mengarang As-Sahihul Kutub ba'da kitabillah. Okey. Jadi di halaman 10 tolong ini untuk membedakan apa kebiasaan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setiap kali habis meletakkan hadis, beliau meletakkan perawi atau mukhrij dengan istilah-istilah yang beliau sudah jelaskan di muqaddimahnya. Dan ini harus dipahami. Tapi memang harus 1-2 kali, terutama yang berbahasa Arab. Yang berbahasa Indonesia, Bu, untuk anak saya bawa yang berbahasa Indonesia. Ada juga diterjemahkan. Tapi kalau tidak dibaca berkali-kali, bukan lewat. Tidak dipaham. Sebab ini. وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Dan aku telah menjelaskan dan meletakkan di setiap ujung hadis itu di Bulughul Maram ini, yaitu perawi yang meriwayatkan al-mukhrij atau al-mukharrij daripada ulama-ulama hadis li iradati nushil ummah, karena ingin memberikan nasihat bahwa hadis ini ada di al-masadir al-asliyah. Yang tidak pernah ikut dari awal al-masadir al-asliyah tidak tahu apa maksudnya. Ya. Apa itu dafa? Al-masadir al-asliyah? Tidak. Yaitu klasifikasi kitab-kitab hadis. Ya, maksudnya kita hadis yang kita tahu dari sejak zaman keemasan oleh ulama-ulama hadis sampai sekarang yang punya andil besar seperti Al-Imam. Lah, zaman sekarang ni masih baru meninggal tahun 1999 di Saudi Arabia. Kalau ditunjuk nanti baru, oh itu. Tapi memang terkenal bagi orang hadis lah. Kalau orang hadis tak tahu ini memang jangan dikatakan orang hadis. Hanya cukup pecinta Rasulullah saja. Makanya motivasi saya bagi orang yang mau belajar mustalah terutama ya. Dan saya sering dibilang, belajar mustalah ini kamu harus memposisikan diri terutama walaupun kamu tidak pakar ataupun ahli, kamu adalah pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Sebab yang namanya mustalah kan istilah kan. Istalah yastalihu, fa huwa mustalah. Itu kalau kita korelasikan dengan ilmu lain, ilmu kedokteran, siapa yang memahami istilah-istilah dalam kedokteran? Adalah dokter. Dalam ekonomi, siapa yang tahu istilah-istilah ekonomi? Ekonom. Dalam pertanian, istilah-istilah apa, hama, wareng dan lain-lain, siapa yang paham? Adalah petani. Maka dari itu ketika kita mau belajar mustalah hadis, ya, yang menjadi kunci kepada kita mau membedakan hadis itu diterima dan ditolak, maqbul wa mardud, maka posisikan diri kita walaupun bukan ahli, kita minimal sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis itu merupakan pesan, kesan, perbuatan, kemudian sifat-sifat Rasulullah sallallahu yang zahir
yang batin, al-khuluqiyah wal halqiyah. Maka dari itu kita insyaallah sedikit demi sedikit ditolong oleh Allah untuk dipermudah mempelajari mustalah hadis. Ya. Cuma kadang-kadang diklaim, "Oh, belajar mustalah ni sulit lah," katanya. Apa bahasanya sulit difaham. Yang namanya istilah harus dipelajari dengan betul. Maka dari itu termasuk ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan rawahus sab'ah, maka yang dimaksud di situ adalah fal muradu bis sab'ati Ahmadu. Kalau mau membedakan, kalau hanya disebut nama berarti arwatus sab'ah. Nah, kalau disebut kitab berarti al-kutub as-sab'ah. Bedakan. Jadi ketika kamu nanti misalkan diuji untuk masuk S2 hadis, uzkur al-kutubas sab'ah. Berarti disebut kitabnya. Kalau uzkur arwad as-sab'ah, arwad as-sittah berarti orangnya saja. Nah, di sini berarti yang dimaksudkan as-sab'ah arwad. Yang pertama Ahmad bin Hanbal. Nama kitabnya adalah Al-Musnad. Ya. Apa kok ada musnad, ada mustakhraj, ada mustadrak dan lain. Itu sudah masuk ke dalamnya itu. Kalau mau berenang dengan saya sampai dalam silakan nanti kita bahas. Kalau hanya di permukaan yang penting itu dulu. Bahwa Al-Imam Ahmad nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Makanya ketika cara membaca tadi qala al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi bisanadihi an Abdullah bin Umar. Kalau itu adalah kitab yang tadi insyaallah setelah ini biar tidak lupa akan diurut ya. Kita akan bahas sekarang dulu tentang yang perawi-perawi. Yang kedua adalah Al-Bukhari. Ini dari segi urutan sejarah, artinya eksistensi dari kitab. Bukan dari segi kesahihan. Sebab kalau dari kesahihan kita sepakat, ulama hadis sepakat bahwa Al-Bukhari as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Kalau diletakkan Ahmad di depan di sini berarti dia adalah lebih kepada wujud daripada kitab itu adalah dimulai dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya, oke. Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian At-Tirmidzi, semua An-Nasa'i. Kelas. Kemudian wabisittati. Dan yang dimaksudkan dengan rawahus sittah man ada Ahmad. Man ada Ahmada. Ma mana ada? Siwa ghairu. Berarti coba perhatikan. Ini tolong nih dipahami ini. Tadi sab'ah ada Ahmad. Kalau mau disebutkan as-sittah berarti selain Ahmad. Siapa mereka? Al-Bukhari, Muslimun, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Khalas? Alah. Oke. Jelas? Rawahus sittah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Wabil khamsati, dan dimaksudkan dengan diriwayatkan oleh 5 orang perawi atau 5 orang mukharrij, man ada Al-Bukhari wa Musliman. Berarti siapa mereka? Ahmadu, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Tolong ditulis nih. Sebab kalau hanya man ada itu siapa ya kan? Nah. Ya. Sampai di terjemahan pun persis diartikan hanya seperti ini, selain Bukhari dan Muslim. Padahal penjelasannya adalah Ahmadu, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, thumma An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qad aqulu al-arba'atu wa Ahmadu. Nah, kadang-kadang
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram rawahul arba'atu wa Ahmadu. Tidak menggunakan perkataan al-khamsah. Berarti al-arba'ah siapa? Aywa, al-arba'ah Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Biasa dikenal dengan Kalau sudah dikasih clue kayak gitu, disambung gitu kan. Tapi jangan asbun asal bunyi, Pak. Ikut keyakinan masing-masing. Yang biasa dikenal dengan ashabus Ashabus Sufa, yaitu yang tinggal di pinggiran Masjid Nabawi. Ashabus Sunani. Karena Ashabus Sunan. Kenapa kok dikatakan Ashabus Sunan? Karena As-Sunan itu adalah kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Namanya semuanya keempat-empatnya Sunan. Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Wa Ahmadu. Wa qad aqul. Berarti kadang-kadang. Oke. Sekarang teruskan dulu. Wa bil arba'ati man ada as-salasatal uwala. Dan yang dimaksud dengan 4 adalah selain dari 3 orang yang pertama. Nah, itu tadi sudah. 3 orang yang pertama adalah Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Oke. Wa bis salasati man adahum wa ada al-akhir. Dan yang dimaksud dengan 4 perawi selain dari mereka as-salasatul uwal dan selain daripada yang terakhir. Berarti siapa? Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Itu. Jelas? Tulis. Jadi as-salasa, al-arba'ah, al-khamsah, as-sittah, as-sab'ah, al-jama'ah. Kemudian yang minim lagi adalah muttafaqun alaihi. Al-muttafaqu alaihi Al-Bukhari dan Muslim. Tapi jangan sampai kepada ustaz dan ustazah juga yang mengajar di kelas 1 2 mutafaqun. Ya Allah. Memang tulisannya sama persis. Mim ta qaf, mim ta fa qaf. Tapi dia baca mutafaqun. Ya mutafaqun itu ahlul fiqh. Ayo. Untuk ahli hadis, terutama yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis itu menjadi al-muttafaqu alaihi. Sering harus diulang-ulang biar tidak keselio. Kalau sudah keselio nanti tanggung jawab di akhirat kepada anak-anak. Ya, baik. Kemudian biasanya kalau sudah satu-satu rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim tanpa alif lam. Namanya adalah Muslim ibnul Hajjaj. Nah, al-Hajjaj. Kemudian wa qad la azkur ma'ahuma ghairahuma wa ma 'ada dzalika fa mubayyanun wa sammaituhu bulughal marami min adillatil ahkam. Baik. Sudah ya? Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Saya sudah jelaskan dan saya sudah sampaikan, maka saksikanlah ya Allah. Mudah-mudahan mereka bisa mengamalkan apa yang sudah diketahui ini. Kembali lagi ke perbahasan.